Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kajian kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Irsyadul Ibad, syarah daripada Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Al-Fadil Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin. Pada video kita beberapa hari yang lalu telah dijelaskan tentang amalan apa saja yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala lebih cepat kafaratul dzunub, menghapus, mendelete dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hamba Allah, oleh umat manusia. Yang pertama, kita dianjurkan untuk membaca al-istighfar, astaghfirullahalazim. Yang kedua, kita membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita membaca suratul Ikhlas. Yang keempat, kita membaca kalimat la ilaha illallah. Dalam keterangan yang lain, saya temukan penjelasan dan langsung diijazahkan oleh guru saya, diantaranya Al-Ustadz Teh Haji Harun, Muhammad Harun, Kiai Haji Muhammad Idris, dan Kiai Haji Yusuf Omar. Al-Maghfur lahum, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Saya mendapatkan ijazah, ada amalan yang apabila amalan ini kita kerjakan, kita baca, di situ dijelaskan seandainya dengan perbuatan dosa yang telah kita kerjakan, kita diwajibkan oleh Allah untuk memasuki nerakanya Allah. Artinya, hadirin, begitu banyak dosa yang telah kita lakukan, maka amalan ini akan menjadikan penebus dosa-dosa, penyebab Allah akan memaafkan dosa dan khilaf yang telah dilakukan oleh seorang hamba Allah. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, bahwasanya zambun atau dosa ini merupakan penghalang terbesar kita untuk mendapatkan rahmat Allah dan pada akhirnya mendapatkan surganya Allah. Kita akan terhalang oleh dosa-dosa yang kita lakukan, dan termasuk perbuatan dosa merupakan penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan rahmat barokatnya kepada makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi memang kita sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan perbuatan dosa, ai zambun shagirun atau zambun kabirun, baik dosa yang kecil, karena dalam hadis dijelaskan bahwasanya dosa kecil jangan dilihat kecil dosanya, akan tetapi apabila dikerjakan secara terus menerus, maka dosa kecil itu akan menjadi
titik-titik hitam yang ada di dalam kolbun kita. Dan apabila sering kita lakukan, maka tidak tersisa lagi cahaya putih di hati kita yang tanpa adalah titik-titik hitam. Makanya Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan dosa kecil, apalagi dzambun kabirun, apalagi melaksanakan dosa-dosa yang besar. Nah, tetapi kita jangan berkepanjangan dan seperti yang saya sampaikan menjadi pribadi orang-orang yang muqannid. Muqannid itu merasa dihantui pikiran bahwa dengan banyaknya dosa yang dilakukan itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pengampunan. Nah, itu kita sangat dilarang menjadi hamba-hamba yang muqannid. La taqnatu mir rahmatillah. Kita dilarang untuk menjadi pribadi-pribadi yang merasa tidak akan mendapatkan rahmat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengampunan Allah itu sesungguhnya wasi'un. Pengampunan Allah itu akan lebih luas. Karena sifat Allah itu diantaranya Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada amalan yang ini sekaligus juga saya ijazahkan dengan penikmat channel Darul Qulum TV YouTube. Saya ijazahkan untuk diamalkan sebagaimana yang saya dapatkan penjelasannya. Amalan ini merupakan penebus kita, penebus seandainya kita diwajibkan dengan perbuatan dosa kita itu masuk api neraka. Apabila kita mengamalkan ini, maka Allah akan memberikan rahmat, Allah akan memaafkan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Akan tetapi amalan ini cukup berat bagi yang belum terbiasa. Tapi bagi yang sudah terbiasa, sesungguhnya ini ringan dan sesuai dengan firman Allah, uzkurullah, ingatlah kepada Allah, zikran katsira, dengan ingat yang banyak. Nah, apa saja amalannya? Yang pertama, kita tetap membaca seperti yang saya sampaikan tadi, kalimat istighfar, yakni membaca astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah itu artinya saya mohon ampun. Kalau banyak, nastaghfirullah, kami mohon ampun al-azim kepada Allah yang sangat agung, yang sangat mulia. Berapa banyak? Sebanyak 1000 kali. Dihitungan 1000 kali. Silakan pakai tasbih atau pakai alat penghitung yang sudah ada. Nanti dibaca 1000 kali, astagfirullah, 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 sampai 1000 kali. Nah, selanjutnya yang kedua, kita baca sholawat kepada Nabi juga sebanyak 1000 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 1000 kali kita baca sholawat. Nah, yang ketiga, kita baca suratul Ikhlas sebanyak 1000 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sampai 1000 kali. Dan yang keempat, kita baca zikir afdhaluz zikri, ahsanuz zikir, yakni kalimat la ilaha
illallah sebanyak 1000 kali. Jadi kalau kita hitung menjadi 4.000 kali kita baca. Nah, setelah itu kita sholat sunat, namanya sholat sunat mutlak. Jadi bukan sholat sunat taubat diiringi, kan tetapi diiringi dengan sholat sunat mutlak. Usolli sunat al-mutlak raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat mutlak 2 rakaat karena Allah. Sholat mutlak 2 rakaat. Setelah itu baru sebutkan bercucuran barangkali air mata kita. Rabbi Tuhanku, zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku ya Allah. Faghfirli ya Allah, faghfirli ya Allah, faghfirli ya Rahman. Maka ampuni aku ya Allah, maka ampuni aku ya Allah. Dan itu kita lakukan apalagi di tengah malam, di ujung malam. Ujung malam itu ada namanya jawfil lail. Fi jawfil lail nazilul malaikah. Di penghujung malam itu ribuan malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat doa-doa orang yang manistaghfara, yang minta ampun. Faghfaralahu, maka kata Allah akan kuampuni baginya. Berderai air mata, bercucuran air mata, mengingat usia sudah senja, barangkali sudah terbersit dalam hatinya. Sebentar lagi dia akan kembali kepada Allah. Terbesit dalam hatinya mungkin Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir baginya. Bercucuran air mata, basah sejadah, dia mengadukan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi hadirin, pengampunan itu kita lakukan, pengampunan itu kita ucapkan fi syahri Ramadan, di bulan suci Ramadan yang putihat abwabus sama, langit-langit dibukakan oleh Allah. Doa-doa kita mustajab, langsung lurus ke arsy, langsung dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin para penikmat channel Darul Quran TV, kita dapat melakukan amalan itu. Dan ini sekaligus saya ijazahkan, dan mudah-mudahan dengan amalia-amalia kita, khususnya dengan amalan yang saya sampaikan tadi, insyaallah sesuai dengan keterangan yang saya dapatkan, ini merupakan amalan penebus dosa kita ketika kita diwajibkan masuk api neraka dengan dosa-dosa kita. Tetapi dengan mengamalkan amalan ini, insyaallah Allah akan mengampuni kita. Allah maghfir lana warhamna warfa' darajatana fid dunya wal akhirah. Hadirin para pecinta agama Allah, pecinta Rasulullah SAW, memang banyak sekali amalan-amalan yang dapat menyebabkan Allah mengampuni kita. Nah, diantaranya dalam kitab Irsyadul Ibad ini dijelaskan dengan melaksanakan sholat sunat atau sholatut tatawwu, sholat sunnah. Nah, di bulan Ramadan ini sangat rugi kalau kita tidak memanfaatkan hitungan jam, menit per menit, detik per detik waktu yang ada di bulan suci Ramadan ini. Nah, di antara amalan itu kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah sebagai sarana untuk kafaratul dzunub. Ittabi'u sayyi'atikum, ikutilah, hapuslah sayyi'atikum, dosa-dosa kita selama ini, bil hasanah, dengan perbuatan yang baik. Nah, salah satu amaliyah terbaik itu adalah diantaranya
yang bisa mempercepat kafaratul dzunub adalah melaksanakan sholatul tatawwu, sholat sunnah. Apa saja sholat sunnah itu banyak sekali hadirin. Kita ambil beberapa saja dan merujuk kepada syarah kitab Irsyadul Ibadah. Di sini dijelaskan pada halaman 20. Silakan yang mempunyai kitab dibuka. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, Allah meridhai akannya, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Raka'atal fajr, salat sunat fajar. Apa itu salat sunat fajar? Salat fajar adalah salat sunat yang dikerjakan menjelang salat subuh sebelum salat qobliyah subuh. Ada namanya salatul fajar. Sholli sunatal fajri rakataini lillahi ta'ala. Ya Allah, aku niat salat sunat fajar 2 rakaat karena Allah. Apa fadilahnya? Khairun minad dunya wa ma fiha. Pahalanya adalah lebih baik daripada dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Subhanallah. Jadi jangan lupa setelah sahur kita melaksanakan, sebelum sholat qobliyah subuh, kita melaksanakan apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah sholatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala apa yang ada di dalam dunia ini. Subhanallah. Selanjutnya dijelaskan di sini, wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Ummi Habibah. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi, jadi dari Abu Dawud, Tirmidzi dari an Ummi Habibah, dari Ummi Habibah, man hafaza ala 4 rakaat qabla zuhri wa 4 ba'daha haramallahu 'alan nari. Abu Dawud, Tirmidzi dari Ummi Habibah, man hafaza, barang siapa yang mendawamkan, barang siapa yang menjaga. Jadi kata hafaza yahfizu, hafizun ismul fa'ilnya, pelakunya, barang siapa yang menjaga ala 4 rakaat, 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur. Nah, jadi barangkali kita kalau ada yang melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, jangan ditertawakan, karena memang ada landasan dari Rasulullah SAW. Barangkali kita selama ini terbiasa qobliyah zuhur itu 2 rakaat, ya boleh, silakan, mau 2 rakaat boleh. Tapi dalam hadis ini juga 4 rakaat, silakan. Man hafaza ala 4 rakaat qabla zuhri, menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, wa 4 ba'daha, dan 4 rakaat juga sesudah zuhur. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Apa fadilahnya? Haramahullah, maka Allah mengharamkan tubuhnya, alan nar, dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Apalagi kita di bulan suci Ramadan ini, semampunya kita usahakan kalau bisa kita lakukan sholat maktubah, sholat fardu ini secara berjamaah, dengan berjamaah. Sebagaimana saya sampaikan pada video sebelumnya, luar biasa keutamaan sholatul jamaah ini. Man sholat zuhri, barang siapa yang sholat zuhur
ma'a jamaah, secara berjamaah, faka'annama hajja ma'a Ibrahim, seperti melaksanakan haji bersama Nabiuna Ibrahim, seperti melaksanakan haji bersama Nabi Allah Ibrahim, mutawibnya Nabi Allah Ibrahim, sa'inya kita bersama Nabi Allah Ibrahim, tawabnya bersama Nabi Allah Ibrahim, di Arafahnya bersama Nabi Allah Ibrahim. Subhanallah. Isyrina marrata hajjatin, seperti 20 kali pergi haji. Jadi kita ajak anak, istri kita, saudara-saudara kita untuk melaksanakan salatul maktubah ini bil jamaah, secara berjamaah. Selanjutnya wa Tabrani, dari Tabrani an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, man shalla, barang siapa yang salat qabla al-asri, barang siapa yang salat sebelum asar, qabliyah asar, ya. Berapa rakaat? Arba'an. Kalau di sini 4 rakaat. Jadi bisa 2 rakaat, bisa arba'an, bisa 4 rakaat. Haramallahu 'alan niran, maka Allah haramkan tubuhnya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Man shalla sholatal asri ma'a jamaah, barang siapa yang sholat asar secara berjamaah, faka'annama hajja ma'a Yunus, seperti pergi haji bersama Nabi Allah Yunus, tawaf, sa'i di padang Arafah, mabit, ya, seperti bersama Nabi Allah Yunus. Arba'ina marrata hajjatin, sebanyak 40 kali pergi haji. Nah, ini dijelaskan dalam kitab ini, Tabrani an Ibnu Umar, ya, dari Ibnu Umar, man shalla qabla al-asr, barang siapa yang salat qabliyah asar arba'an, 4 rakaat, haramallahu 'alan nari, maka Allah haramkan jasadnya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya wa Ibnu Nasrin an Ibni Umar, man shalla 6 rakaat ba'dal maghrib qabla an yatakallama ghafara lahu dzunuba 50 sana. Subhanallah. Dari Ibnu Nasr, dari Ibnu Umar, man shalla, barang siapa yang sholat 6 rakaat, 6 rakaat ba'dal maghrib, sesudah maghrib. Ba'diyah maghrib, barangkali kita selama ini 2 rakaat, tetapi di sini jelaskan 6 rakaat, 6 rakaat sesudah maghrib, tapi dengan syarat qabla ayyatakallama. Jadi sudah sholat maghrib itu jangan bercakap-cakap, jangan berbincang-bincang dengan jamaah di sampingnya. Jadi jangan ngobrol-ngobrol, bahasa Palembang. Ini langsung sholat qabla ayyatakallama, ya, tidak berbincang-bincang. Ghufira lahu, maka diampunkan dosanya. Ghufira lahu dzunuba 50, ya, 50 tahun, 50 sana, ya, 50 tahun. Subhanallah, banyak dosa kita. 50 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah umur 50 barangkali saat ini, kalau melakukan ini insyaallah mudah-mudahan dosanya sudah impas, sudah dimaafkan, sudah dimaafkan oleh Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini dijelaskan juga hadirin para penikmat channel YouTube Darul Funun TV, wa Muslim an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, afdhalus shalah, seutama-utama salat, ba'dal fariḍah, sesudah salat wajib, salatul laili, salat malam. Subhanallah. Man qoma Ramadan, barang siapa yang menegakkan Ramadan. Qoma di sini menghidupkan malam-malam Ramadan. Dengan apa saja? Di antaranya dengan salat sunat. Para ahli hadis menyebutkan misalnya qoma Ramadan itu dengan salat sunat tarawih. Salat sunat tarawih. Apalagi salat sunat malam. Di sini jelaskan salatul afdhalus shalah ba'dal fariḍah, sesudah salat yang wajib itu disebut dengan salatul laili, salat malam. Al-Quran menjelaskan wa minal lail, dan dari sebahagian. Jadi minnya di sini itu namanya min litaba'id. Litaba'id itu artinya sebahagian. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebahagian harta. Yunfikun, kita sedekahkan. Jadi bukan semuanya, sebahagian harta. Nah, kalau di sini wa minal lail, dan dari sebahagian malam. Fatahajjad, maka tegak bangun. Semua manusia kullun nas naum, seluruh manusia tertidur dengan lelap. Kan tetapi orang-orang yang menginginkan pengampunan Allah, pada saat jaufil lail, di ujung-ujung malam dia bangun, dia mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sadar bahwasanya terlalu banyak dosa-dosa yang selama ini dia lakukan. Khalian, secara sembunyi-sembunyi, au jahran, maupun secara nyata. Qaminal lail, dan pada sebahagian malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah, nafilatan lak, sebagai tambahan amal-amal, sebagai penyebab Allah mengampuni dosa-dosa kita, sebagai penyebab Allah akan menurunkan rahmat barokahnya ke dalam dirinya dan ke dalam kehidupannya. Fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Maka orang-orang yang dawam bertahajud, salat malam, itu merupakan penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu predikat kepadanya dengan predikat maqam al-mahmud, makom yang terpuji. Di sini tidak dijelaskan. Begitu hebatnya penghargaan Allah, maqam mahmud, ya, satu tempat yang mulia dunia dan kemuliaan di akhirat. Mengapa Ustaz seperti itu? Ya tadi, salat tahajud ini berat. Di orang-orang yang tidak terbiasa itu lebih baik naum, ya, lebih baik tidur ketimbang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya kita ziyadatul umur, ziyadatul ta'ah, bertambah umur, bertambah usia, karena gerbang pintu kematian sesungguhnya sudah dekat kepada kita. Tentunya kita ingin selamat, tidak hanya selamat dalam kehidupan dunia. Barangkali dunia dan segala isinya sudah di tangan kita,
sudah dalam genggaman kita. Kehormatan barangkali sudah ada dengan kita. Kekayaan barangkali sudah kita genggam di tangan kita. Tidak lagi yang kurang bagi kita untuk dunia. Tetapi yang terlebih penting adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Innad dunya mata'ul ghurur. Sesungguhnya kesenangan dunia, kehidupan dunia ini mata. Ma makna mata? Mata itu perhiasan, al-ghurur, yang menipu. Kesenangan yang menipu, yang melelahkan. Semakin engkau kejar dunia ini seperti meminum air garam, maka semakin haus, semakin haus. Nah, tentunya kita ingin kedua-duanya. Salamatun fid dunia, kebahagiaan dunia, dan yang terlebih penting adalah salamatun fil akhirah, kita mengejar kebahagiaan di akhirat, yang itulah khalidina fiha abada, yang tempat kita kembali selama-lamanya. Hadirin para shaimat penikmat channel Darul Qur'an TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan afdhalus shalah, semulia salat ba'dal fardhah, sesudah salat fardu, salatul lail adalah salat malam. Wa Dailami an Jabir rak'atani fi jawfil lail, dari Dailami dari Jabir, rak'atani 2 rakaat fi jawfil lail, pada penghujung malam, takfiranil khataya, maka keduanya itu akan menghapuskan khataya, dosa-dosa kita. Wa Ahmad wa Tirmidzi an Bilal, dari Ahmad, Tirmidzi dan dari Bilal, alaikum bi qiyamil lail, maka atas kalian bi qiyamil lail, bangunlah di tengah malam. Fa innahu da'bus shalihin, sesungguhnya itu adalah kegemaran orang-orang yang soleh. Da'bus shalihin qablakum qarbatu ilallah ta'ala, dan itu akan menyebabkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makaffaratul sayiat, dan itu akan menyebabkan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para penikmat channel YouTube Darul Qur'an TV, jadi amalan seperti yang saya sebutkan sebelumnya yang bisa mengkafaratul dzunub, mendilit dosa-dosa kita secara cepat, menurut hadis ini adalah kita melaksanakan salat sunnah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pencinta agama Allah, pencinta Rasulullah SAW, kita akan memaksimalkan Ramadan kita di ujung-ujung pertengahan Ramadan ini dengan melaksanakan amaliyah-amaliyah, termasuk di dalamnya adalah melaksanakan sholatul tatawwu sebagai sarana untuk kafaratul dzunub, menghapuskan dosa-dosa kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikian, jangan lupa like and share and subscribe channel ini, dan itu insyaallah akan menjadi amal soleh kita. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.